Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita pagi ini kembali merenungkan firman Tuhan yang akan terus menerangi langkah hidup kita. Firman Tuhan juga menjadi makanan untuk rohani kita supaya kita teguh kuat berdiri di dalam iman dan pengharapan. Mari sebelum merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu dengan menaikkan segala puji syukur atas begitu besar rahmat dan anugerah, berkat, perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini kami butuh tuntunan firman-Mu, kami butuh penerangan dari firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu, juga urapi kami sehingga kami bisa menangkap maksud Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20 saya bacakan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Perhatikan di sini bagi Tuhan, ya, yang dapat melakukan jauh melebihi yang kita doakan. Jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Ya, Tuhan itu seringkali melakukan segala sesuatu atas hidup kita, untuk hidup kita, itu jauh melebihi ekspektasi kita. Ya, kita hanya bisa memikirkan segala sesuatu ya menurut cara pikir kita, cara pandang kita yang sangat-sangat terbatas. Tetapi Tuhan seringkali bekerja melakukan segala sesuatu untuk hidup kita itu jauh melebihi, bahkan melebihi apa yang kita pinta dan doakan, jauh melebihi apa yang kita bisa pikirkan. Tetapi intinya adalah apa yang Dia kerjakan itu baik bagi hidup kita. Kita makanya harus bersyukur. Ya, bersyukurlah dengan segala keadaan yang terjadi di atas hidupmu. Kalau engkau sekarang dalam pergumulan, engkau sedang dalam masalah, percayalah bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak, lebih besar, lebih dahsyat lagi. Ya, melebihi apa yang engkau doakan saat ini, melebihi dari harapanmu, melebihi dari apa yang engkau pikirkan. Percayalah, Dia lakukan jauh dari semuanya itu. Dan tentunya yang Dia kerjakan adalah yang terbaik buat kita anak-anaknya. Karena itu kadang-kadang kita belum memikirkan saja, sudah dipikirkan oleh Tuhan. Ya, kita ini seperti hanya digambarkan seorang anak. Saudara pernah lihat bayi waktu lahir ke dunia dia nggak mikir nanti makannya, makan apa, pakai baju apa, ya. Orang tualah yang mendandani, orang tualah yang mencukupi. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Jadi sesungguhnya Tuhan sangat-sangat mengasihi sehingga Dia memberikan, bahkan melakukan segala sesuatu jauh melebihi dari yang bisa kita doakan dan pikirkan. Coba lihat firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat 9 saya bacakan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, jadi untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, dengar baik-baik. Apa yang engkau nggak pernah lihat, apa yang nggak pernah engkau dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul di hatimu, kepikiran aja juga tidak, disediakan Tuhan. Semua Tuhan sediakan, ya. Karena apa? Kasih Tuhan. Nah, kalau Tuhan begitu mengasihi dan Tuhan mau melihat seberapa kita mengasihi Tuhan. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, perhatikan, Tuhan tambah lagi lebih mengasihi kita dengan memberikan jauh melebihi ekspektasi kita. Ya, jadi jemaat dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua, ya, lebih sungguh lagi dalam mengasihi Tuhan. Lebih sungguh lagi. Nah, kita sudah berulang kali bicara tentang bagaimana mengasihi Tuhan. Bukan dengan perkataan I love you Lord. Bukan dengan perkataan aku mengasihi Engkau Tuhan. Ya, bukan juga dengan sekedar nyanyian aku tresno Yesus jeru-jeru banget. Lebih dari sekedar perkataan kita.
Ya, dengan apa? Dengan melakukan perintah-perintahnya. Kalau kita mengikuti dan melakukan perintah Tuhan, maka apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang nggak pernah engkau dengar, bahkan nggak pernah kepikiran, semua sudah disiapkan Tuhan, semua diberikan oleh Tuhan untuk kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yaitu orang-orang yang melakukan perintahnya, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya, mungkin saat ini engkau sedang dalam pergumulan, engkau mungkin sedang dalam masalah, dan masalahmu berat, masalahmu seakan-akan tidak ada jalan keluar, seakan-akan yang namanya kesulitan atau beban hidup itu datang silih berganti. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, percayalah, Tuhan sanggup melakukan lebih banyak, lebih besar, lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Dan jangan pernah membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita yang sempit. Oh, Tuhan nanti nolongnya mesti begini, terus aku maksa, Tuhan kok harus begini. Ya, kadang-kadang ada orang berdoa kok maksa Tuhan, ada orang berdoa kok malah memerintah Tuhan, ada orang berdoa kok ngancam Tuhan. Hei, saudaraku dikasih Tuhan, kalau engkau berdoa, itu belajarlah berdoa untuk kita ini belajar mengerti akan maksud Tuhan. Saat berdoa, engkau mengatakan sesuatu, tetapi engkau juga harus mendengarkan sesuatu yang dari Tuhan. Jadi komunikasi doa kita sekarang jangan hanya satu arah, tetapi mulai dua arah. Sehingga kita bisa mengerti, oh kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Kenapa beban ini Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Kenapa masalah ini Tuhan izinkan ada untuk kita alami. Percayalah, ketika kita sungguh-sungguh tetap percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, maka Dia akan melakukan segala sesuatu jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang kita bisa doakan dan pikirkan. Itu karena kasih Tuhan yang luar biasa, karena kuasa Tuhan yang luar biasa diberikan kepada kita. Dan hidup kita akan senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Hidup kita senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga apa yang engkau gak lihat, engkau gak pernah dengar, dan gak pernah ada di hatimu, gak pernah engkau pikirkan juga, semua disiapkan Tuhan. Asal engkau percaya dan selalu bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau lebih sungguh lagi dalam mengasihi-Mu ya Tuhan. Dengan kami mendengarkan Engkau dan melakukan apa yang Kau perintahkan. Karena kami percaya Tuhan, segala kebutuhan kami, segala apa yang kami sedang gumulkan, bahkan segala permasalahan yang terjadi, pasti Tuhan akan tolong kami. Pasti Tuhan berikan solusi. Bahkan kami percaya Engkau akan melakukannya jauh lebih banyak, lebih besar, lebih luar biasa daripada apa yang bisa kami pikirkan. Bahkan yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Engkau akan nyatakan atas hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami serahkan hidup kami, terus pimpin kami ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.